pantun dulu. Karena kalau nggak ada pantun nggak rame. Cakep. Pantunnya masih banyak ini. Yang pertama, makan siang lauk ikan. Jangan lupa tambah sayuran. Salam hormat saya haturkan kepada hadirin sekalian. Cakep. Motor rusak jangan dipukul. Nanti bisa menjadi mati. Karena semua sudah kumpul, mari kita buka acara ini. Oke. Karena listrik dan kompor itu yang faktor utama terjadinya kebakaran di rumah tangga. Karena apa? Kebakaran ini disebabkan karena yang pertama itu kalau di istilah kebakaran itu kan ada segitiga api. Di situ ada bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar. Untuk itu, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, pemahaman dan keberanian bila mana hal tersebut terjadi. Mari kita bersama-sama kita ikhlaskan dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilahkan dengan hormat Pak Kuswandi sebagai RW 12 untuk ke depan, biar warganya tahu Pak kalau ini Pak RW. Berikutnya sekretarisnya Pak Reza. Ini karena jadi sekretaris rajin menulis, tulisannya bagus. Yang berikutnya Pak Joko Bendahara. Ini yang ngurusin duit terus ini. Berikutnya Pak Rudi, hadir nggak ya Pak Rudi? Belum. Berikutnya untuk dipersilahkan ke depan Ketua RT 1 Pak Isnaini. Ini pakai topi jadi maco, pakai kaos hitam. Ketua RT 2 Pak Ivan atau yang mewakili? Oh enggak ada. RT 3 Pak Arif Fatir. Berikutnya Pak Firmansyah. Pak Firmansyah Ketua RT 4 kalem, bisa memadamkan kebakaran jenggot, mengendalikan emosi. Berikutnya RT 5 atau yang mewakili Pak Ari, Pak Andri Kurniawan. Oh belum datang. Berikutnya RT 6 Pak Wahyu, selamat datang Pak Wahyu. Ini warnanya putih biar kelihatan dari jauh, yang lain hitam. RT 7 Pak Parmusanto. Pak Parmusanto ini beliau visinya sangat jauh. Jadi karena tinggi ngelihatnya jadi luas. Kalau nonton konser di belakang nggak masalah. Berikutnya Pak Ramlan Nasir sebagai Ketua RT 08. Kalau ini saya nggak berani mempercanda ini. RT 9 Pak Henly. Saya sudah lama nggak ketemu sama Pak Henly. RT 10 saya sendiri, saya Agus Haryanto. Berikutnya adalah RT 11 Pak Untung Ahmad Suhaibin. Tadi malam nyari kepanjangan nama Pak Untung lama banget ini. Selamat datang Pak Untung yang tidak pernah merugi. Berikutnya RT 12 Pak Andri. Ini orangnya banyak senyum, handsome, selalu menarik. Berikutnya adalah Ketua PKK Bu Nini Gustini Nursal. Kalau ibu-ibu saya nggak berani menyandai Bu, nanti dimarahi sama Pak Ramlan. Berikutnya adalah Ketua Posyandu Bu Rahmi. Silahkan Bu Rahmi. Sama Pak, ini nanti saya dimarahin sama Pak Firwan. Perwakilan dari Karang Taruna. Karang Taruna mana? Oke.
Akbar sudah diwakilkan sama bapaknya, ayahnya. Oke. Karena semua pengurus RW sudah di depan, kami persilahkan Pak Kuswandi sebagai Ketua RW 12 untuk menyampaikan pembukaan dan sepatah dua patah kata. 5 patah nggak apa-apa Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jadi pagi ini saya dengan tim dari ketua-ketua RT, pengurus juga ada masukan dari beberapa warga. Jadi hari ini kita akan coba melakukan pelatihan pemadaman api ya. Ini saya yakin, saya dengar juga ini udah lama sebetulnya rencana ini dari sebelum saya juga RW-nya. Jadi ini saya mungkin hanya melanjutkan dari keinginan dari teman-teman terdahulu. Jadi supaya pelatihan ini bisa terlaksana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk tim Damkar, terima kasih Pak Hasan, Ibu, terima kasih hadirannya Bu. Pak. Jadi pelatihan Damkar ini saya menjelaskan semuanya. Dan mudah-mudahan latihan ini bukan yang pertama, kita mencoba untuk next berikutnya kita akan lakukan. Ini sekali lagi hanya untuk kami mengingatkan. Nanti bapak-bapak dari Damkar akan menjelaskan bagaimana cara memadamkan api. Tentu dengan yang sederhana, termasuk kita ada alat nanti yang beberapa apar kita lakukan. Nanti Bapak Ibu, misalkan masih ada waktu, silahkan dicoba. Saya juga ingin ini apa adanya, kondisi apa adanya seperti yang ada di rumah. Jadi nggak ada harus baru, harus apa enggak. Nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat nanti perbaikan atau kompor yang harus dilakukan, bagaimana selang-selangnya kondisinya. Mungkin Bapak Ibu harus menjadi perhatian semua. Kalau simulasi, saya minta nanti Bapak-bapak atau Ibu yang mencoba silakan juga. Saya ibu-ibu semua di sini kan masih pada muda-muda Bu ya. Bapak-bapak ibu sih saya yakin pemuda-pemudi semua, nggak ada yang lansia, nggak ada yang Bu. Semua pemuda-pemudi di sini. Jadi itu aja Bapak Ibu yang dari saya. Mudah-mudahan ini untuk kita. Kami sampaikan, kami persilahkan untuk ke depan memberikan sambutan. Bahwa kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kalau api kecil kayak korek yang kita nyalain itu ya itu hanya sebatas api, tapi kalau kebakaran adalah api yang sudah tidak bisa dikendalikan. Kenapa kebakaran bisa terjadi? Karena ada 3 unsurnya. 1, bahan yang mudah terbakar, 2, panas, 3, oksigen. Jadi api sama oksigen itu sahabatan, Bapak Ibu. Jadi kenapa bisa terbakar? Karena kayak misalnya Ibu pasti sering ngalamin yang namanya ketika kompor terbakar atau penggorengan terbakar, Ibu siram air, apinya makin besar. Bener apa? Ya kan? Kenapa apinya makin besar? Karena air yang kita siram, airnya tidak bertekanan. Jadi kalau untuk menangani api yang masih kecil, sebatas hanya di kompor saja, untuk memadamkan api itu seperti apa supaya apinya tidak membesar. Nah yang kedua, ada 3 penyebab kebakaran. Biasanya dari manusia, hewan, sama bencana alam. Nah jenis kebakaran ada A, B, C, dan D. Yang A adalah bahan kebakaran dari bahan padat. Yang kedua dari bahan cair. Yang ketiga listrik. Dan yang keempat dari logam. Kalau bahan padat yang sering kita temuin ya kayu, kertas, cair, bensin, gas. Kalau listrik seperti kontak, saklar atau rolan. Kalau logam bahan-bahan kimia biasanya ditemukan di pabrik. Nah yang kita alami di rumah biasanya tuh bahan-bahan padat, air, listrik. Contohnya kayak
Bu, seperti pada waktu latihan debus itu loh, Bu. Gayanya Bu Eko seperti nyari jangkrik. Nggak ada yang mau nyoba. Ada yang mau coba Bu? Pak. Bu, ada yang mau coba Bu, Pak? Maaf Pak. Ini mau abis ini kita coba pakai kain. Mau pakai ini apa pakai kain? Itu dulu. Ini yang penting berani dulu. Ayo yang berani, ayo. Ibu-ibu. Nah, apinya Bu. Karena oksigennya tutup. Siapa yang mau nyoba? Ya, karena kan ditunggu nyala nih. Kalau kita tutup, sebenarnya dia masih ditutup sama basic ini. Ya, kabur dulu ya dulu. Pak RW ini harus kasih contoh nih Pak RW. Kadangin ini. Taruh matinya baru ya, apa gitu. Merah enggak. Kelihatannya senior-senior ini urusan debus semua nih. Berarti maju seperti waktu di
Ada yang mau nyoba lagi? Pasan dulu pasannya. Ya, jangan ragu. Dia masih ragu-ragu. Kita kasih contoh belum? Iya. Harus sebutan. Karena cuma kita mati di sini kalau nggak bisa. Ya makanya saya selalu ngasih saran jangan pernah naruh tabung gas di kolong. Dan saya kan kebanyakan orang ngumpetin di kolong. Ya betul Nah Pak. kebetulan gue masih terjadi di kebakaran. Ketika kita Kebuka ya. Kalau oksigen udah terputus pasti mati. di situ aja nih. Tahan aja nak, jangan dilepas. Tahan aja, harus rapat. Emang gitu. Baru aja. Nah. Harus tenang. Bukan belah miring, belah tetap bundar, ngerti nggak? Belah dua masukin ke sini. Saya jamin ngerti kan? Karena udah dipasang satu nih, udah satu. Belah gunting, tetap bundar dia, jangan putus, tetap bundar. Masukin satu. Itu saya jamin lu nggak bakal bocor. Tapi kalau mau yang paling mantep lagi, beli regulatornya double coaching satu nih, itu sama saya jamin itu nggak akan bocor. Ini bukan saya jualan, ada di tukang gas, ya kompor. Dia dapat dari komisi sampai di sub di pakai PR dan jawabannya sama ya. Tapi kalau misalnya orang jarang itu bisa terus ada di panggung di mana itu ya bisa penertiban kayak orang-orang lihat kayak gitu tuh biasanya kalau PP intinya damkar adalah dinas yang mengerjakan selain kebakaran adalah penyelamatan gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada engineer itu panggilan satu WP. Ini saya jelasin supaya nggak salah kaprah karena kebanyakan orang protes ketika saya jelaskan, kok bukan damkar, ya karena bukan tugasnya. Gitu aja. Kalau yang paling aneh itu tadi orang nggak mau tugas. Saya ulangi, saya mau tanya Pak, pengaduan masyarakat apa aja yang bisa dilayani oleh damkar? Karena pengaduan yang makin banyak dan makin aneh ini, jadi kita juga bingung. Intinya gini Bu, kita diarahkan dari pimpinan adalah apapun yang masyarakat laporkan kita respon dulu.
Itu arahan dan SOP yang kita terima dari pimpinan. Jadi apapun laporannya. Bahkan yang paling aneh adalah, ini aneh menurut saya dan kita semua sebagai pedagang. Hal itu masih disebut orang tidak mampu bayar kontrakan atau kenapa, aneh loh. Ya kan? Tapi tetap kita terima laporannya. Ya karena dasar visi misinya adalah kita layani dulu aja masyarakat. Nanti kita cari solusinya gimana, ya kita terima dulu laporannya. Yang penting masyarakatnya senang, aman. Apa aja Bu, nggak apa, laporin aja. Mas, yang udah pernah Mas terima apa aja Mas, ada yang Mas sudah pernah tangani? Kalau kebakaran pasti itu evakuasi ular. Nah ini ada, saya jelasin. Ini di luar konteks di sini. Kan tugas damkar sama Satpol PP beda nih. Satpol PP tugasnya penertiban makhluk hidup. Jadi kalau ada anjing liar itu bukan tugas damkar. Monyet liar itu bukan tugas damkar. Karena masuk kategori penertiban makhluk hidup. Kalau damkar penyelamatan. Kalau anjing atau hewan kecebur sumur butuh penyelamatan, menyangkut nyawa, baru sama damkar. Tapi kalau untuk penertiban itu urusannya sama Satpol PP. Biasanya pengaduan yang salah kaprah adalah ketika ada masyarakat datang ke damkar banyak anjing liar. Nah, itu kategorinya kan penertiban. Kecuali Kebanyakan kebakaran sebetulnya kalau di rumah tangga itu kan oleh listrik. Mohon dijelaskan bagaimana penanganannya, karena ini tadi kan baru kompor terus nih, kebakaran yang di dapur. Nah, ada kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik yang terjadi short atau instalasinya sudah tidak bagus. Mohon dijelaskan biar semua peserta juga memahami bagaimana cara mengendalikan apabila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh listrik. Kebanyakan ini saya nanya, di sini ada yang colokan kulkasnya digabung dengan sendirian dia pakai duit. Ada kan? Itu nggak boleh. Kulkas harus sendiri, AC harus sendiri. Karena dayanya terlalu besar dia. Jadi Biasanya yang sering digabung itu ngecas telepon, di situ kipas, TV, kulkas, AC jadi satu, sering ditinggal. biasanya AC kita sering minum koset karena AC nyala 24 jam. Nah, itu dia biasanya nggak kuat tuh. Jadi kalau misalnya dimatiin, ya udah dimatiin aja. Nah, tadi kan kita melihat kebakaran terjadi di kompor. Mungkin nggak kalau sumber api atau api yang timbul itu dari tabung gasnya sendiri. Kalau bisa terjadi, penanganannya bagaimana? Ya, yang tadi saya bilang, kalau bisa naruh tabung gas jangan pernah, kan suka ada kejadian di bawahnya suka ada tabung gas, ada tutup di dalam. Nah, itu bahaya Pak. Kita sering mengetahui ketika gas bocor, kita nggak tahu ada gas bocor karena gasnya tutup. Jadi gasnya hanya muter-muter sendiri keluar. Tiba-tiba kita nyalain kompor kanan di sini tuh, meledak tuh. Karena gasnya udah bocor, gasnya nggak bisa keluar. Kalau misalnya kita naruhnya di luar, nggak di laci kayak gini, kalau gasnya bocor dia keluar. Jadi minim banget untuk terjadi kebakaran atau ledakan. Kayak bilang misalnya dari tabung gasnya, dia nggak akan kebakaran kalau nggak ada mati. Gas bocor, jangan pernah ada aktivitas listrik di rumah. Kayak bapak duduk di tempat bapak nggak ada ventilasi ruangan sama sekali, nggak pernah. Tiba-tiba gas bocor, bapak nyuruh gas bocor, bapak udah naruh tabung gas bener nih di luar. Kalau ada bergerak, bapak mau coba nyalain lampu, itu jangan nyalain lampu. Karena ketika tabung gasnya sudah menyinggung ruangan, kita pakai listriknya, pasti itu jadi ledakan. Bukan tabungnya yang udah, tapi otomatisnya. Kayak ini jangan pernah ada aktivitas listrik apapun, nyalain blender, bisa mati. Kalau udah nyala gimana Pak? Ya, kalau
gas bocor lampunya lah, jangan dimatiin. Ini jangan lakuin aktivitas praktik apapun ketika ada kebocoran gas. Ketika ambil aja regulatornya, bawa ke lapang, kalau nggak tahu kalau bener sampai gas habis. Itu aja gitu. Mau tanya aja Pak, yang paling efektif kalau ada kebakaran kayak gini, apa pakai handuk basah, pakai goni, kan ada juga yang bilang pakai si pasir atau apa gitu. Nah itu gimana Pak? Kalau pakai pasir itu biasanya kita gunakan untuk kebakaran minyak, bensin. Dia susah padam kita pakai pasir. Tapi kalau untuk kompor, kalau di rumah ada goni, pakai goni, handuk boleh, sarung boleh. Kalau ada akar di rumah juga boleh. Tapi kan kalau kita bicara tradisional di rumah, kita tradisional banget kan, dengan handuk, sarung, spray. Tapi kalau emang ada aman ya alhamdulillah lebih bagus. Cabut aja Pak. Cabut puter Pak. Tarik mu. Tarik. Nah gitu Pak. Nah. Sekali dibuka udah langsung dipakai Pak ya? Harus. Baju pakai apa? Ayo toh. Bu, silakan yang mau nyoba rebusan Bu, ada rebusan. Bapak-bapak silakan ambil Pak.